Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Hilangnya Anjani. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Kaumi Aslaja. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ternyata ia melayang menuruni air terjun. Anjani tercengang menyaksikan dari pintu rumah tersebut. Tak lama sudah kembali dengan seekor ikan cukup besar. Menurut Anjani, ikan itu terlalu besar, tapi ia takut untuk protes lagi. Segera ia menerima ikan yang diberikan oleh pemuda itu. Namun Anjani bingung mau diapain. Tidak ada api di sana. Melihat Anjani yang bingung, pemuda itu hanya menatap tidak mengerti. "Aku butuh api untuk membakar ikan ini. Aku tidak bisa makan ikan mentah begini," kata Anjani. Pemuda itu terdiam sesaat. "Ikut aku," ucap pemuda itu, kemudian melangkah keluar rumah, mengumpulkan beberapa potong kayu kering ditumpuk asal-asalan. Dan dari tangannya keluar api yang langsung membakar tumpukan kayu tersebut. Anjani tercengang, matanya seakan tidak percaya jika tidak melihatnya sendiri. Sebenarnya pemuda ini siapa? Apakah jelmaan makhluk menyeramkan tadi? Anjani meletakkan ikan di atas bara yang mulai terlihat, menunggu sekian lama dan membolak-balik sampai tercium aroma gurih. Seiringnya memasak ikan, bara perlahan mati. Sekian lama menunggu, akhirnya Anjani mencubit sedikit daging ikan yang sudah masak. Ia sering melihat petualangan juga adventure para konten kreator di alam terbuka. Melakukan cara itu untuk bertahan hidup. "Kamu mau? Enak loh," tanya Anjani pada pemuda itu yang diam saja tanpa ekspresi. Pemuda itu menggeleng dan tersenyum. Meskipun ia yakin dirinya kini bukan sedang berada di alam manusia. Bahkan pemuda itu yang pasti juga bukan manusia yang bisa berubah wujud menjadi apa saja. Anjani tidak lagi merasa takut karena ternyata alam lain itu benar adanya. Tentang siapa pemuda itu juga si nenek, mau mereka itu siluman atau jin penguasa atau penjaga gunung tersebut. Anjani merasa berhutang budi pada mereka yang telah menyelamatkan dirinya. Jika tidak ada mereka, mungkin saat ini dirinya sudah tidak ada lagi. Namun bagaimana cara untuk ia kembali ke alam manusia? Itu nanti akan ia pikirkan caranya. Setelah merasa kenyang makan ikan tanpa nasi, Anjani mengucapkan rasa terima kasih pada Tuhan, juga pada pemuda itu yang sedari tadi hanya tersenyum, memperhatikan Anjani makan ikan bakar dengan rakusnya. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Anak rambut Anjani berterbangan menutupi matanya. Seorang wanita tua melesat turun dari puncak gunung, menuju lembah tempat di mana Anjani dan seorang pemuda tengah duduk di atas batu. Nenek itu tersenyum melihat Anjani tampak sudah lebih akrab dengan cucunya. "Nenek," seru Anjani, merasa bahagia saat si nenek kembali. "Syukurlah kau baik-baik saja," kata si nenek sambil tertawa kecil. "Iya nek, juga aku merasa kenyang sekarang," kata Anjani sumringah. "Bagaimana cucuku? Tidak nakal kan dia?" Anjani menoleh pada pemuda yang diam saja. Tidak kok nek, dia sangat baik," jawab Anjani. "Kalau dia baik, mengapa kamu tidak mau kunikahkan dengan dia?" Anjani terdiam sesaat. "Maaf nek, aku sudah punya calon suami yang sangat aku cintai dan mencintaiku," jawab Anjani merasa sedih bila teringat dengan Dito sang pujian hati. Pasti sekarang Dito sedang sedih juga mengkhawatirkan dirinya yang hilang tanpa jejak. Anjani juga tidak tahu sedang apa mereka sekarang di alam sana. "Anjani, manusia itu jahat, serakah, juga egois," ucap si nenek dengan ekspresi tidak suka. "Tapi aku juga manusia, sama dengan mereka. Lalu kenapa nenek ingin aku menikah dengan cucu nenek?"
Si nenek melirik pemuda di sebelahnya. Karena dia memilihmu. Maksudnya? Anjani menatap wajah pemuda di sebelahnya. Kau jatuh di pangkuanku ketika aku sedang berdoa agar aku diberikan pasangan, ujar pemuda itu dengan pelan. Anjani menyipitkan matanya. Jika kau tidak jatuh tepat di pangkuanku, mungkin tubuhmu sudah remuk menimpa tumbukan bebatuan runcing di dalam lembah, sambungnya. Anjani menunduk dalam. Mungkinkah dirinya adalah jawaban dari doa si pemuda yang ia yakini adalah jelmaan penunggu gunung? Aku akan memberikan waktu untuk menyaksikan mereka tanpa mereka dapat melihat dirimu, agar kamu tahu seperti apa sebenarnya mereka di belakangmu, kata si nenek. Anjani tidak menjawab tapi juga merasa ingin tahu. Cucuku akan mendampingimu ke tempat yang kamu mau. Dia juga akan menjagamu dari segala mara bahaya. Pergilah. Anjani mengangkat wajahnya dan sudah tidak melihat lagi wujud si nenek. Tinggal mereka berdua. Kemana nenek? Tanya Anjani pada pemuda itu. Dia pergi untuk istirahat. Anjani menarik nafas dalam. Benarkah kau bisa mengantarkan diriku kemana saja aku mau? Tanya Anjani. Pemuda itu yang bernama Damar mengangguk. Seperti kata nenek, kamu bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihatmu. Baiklah, tak apa, ucap Anjani dengan pasrah. Ia sudah sangat rindu keluarganya yang pasti sudah sangat mencemaskan dirinya. Juga kekasihnya Dito yang pasti sangat sedih saat ini. Siapa yang ingin kamu temui lebih dulu? Tanya Damar dengan tegas. Anjani terdiam sesaat. Ia sangat rindu kedua orang tuanya, juga adiknya. Ingin sesekali melihat sedang apa mereka saat ini. Sedangkan pada Dito itu akan menjadi kerinduan pamungkas yang utuh penuh gelora cinta. Aku ingin melihat orang tuaku, ucap Anjani dengan suara bergetar. Damar mengangguk. Baiklah, pegang tanganku dan pejamkan matamu. Anjani mengulurkan tangannya untuk meraih tangannya Damar dan perlahan memejamkan matanya. Hawa dingin menembus jasadnya, seperti uap yang keluar dari kulkas yang dibuka pintunya. Sudah sampai, sekarang bukalah matamu. Terdengar suara Damar. Anjani membuka matanya perlahan, tampak ia sudah berdiri di dalam kamarnya. Benar-benar berada di dalam kamarnya. Semuanya masih utuh seperti semula, tampak tidak ada yang berubah. Anjani menatap sekeliling ruangan yang tidak asing baginya. Tempat tidurnya, semuanya miliknya. Namun ia tidak melihat sosok Damar di dalam kamarnya. Damar, Damar, kamu di mana? Seru Anjani pelan. Takut suaranya didengar oleh orang rumah. Aku di sini, nanti aku kembali. Sekarang selesaikan saja urusanmu dengan keluargamu. Terdengar suara Damar di telinga Anjani. Anjani membuka pintu kamar saat mendengar suara dari ruang tengah. Tidak ada yang sadar ketika pintu terbuka. Tampak ayah dan ibunya di ruang tengah. Tampak ayahnya seperti baru pulang kerja atau pulang dari suatu tempat. Bagaimana ya? Apa sudah ada kabar dari anak kita? Tanya ibunya tidak sabar mengikuti langkah kaki suaminya. Tidak ada, Bu. Anjani hilang, kata ayahnya putus asa. Apa? Tidak mungkin anak kita hilang begitu saja, kata istrinya sambil kembali berderai air mata. Kan sudah ayah bilang, semakin dewasa anakmu sekarang semakin susah diatur. Coba ngapain pergi ke gunung segala tanpa izin sama orang tua pula? Anjani yang mendengar ucapan ayahnya tergagap. Mungkin Anjani tidak tahu jika ia akan dibawa ke gunung oleh temannya ya, kata ibunya yang selalu membela Anjani. Apa susahnya sih ngasih kabar orang tua? Mau pergi kemana? Memangnya orang tua itu dianggap apa coba? Dan sekarang sudah terjadi begini. Siapa yang repot? Ayah kan? Anjani menutup mulutnya dengan telapak tangan. Mengapa waktu itu ia sampai lupa memberikan kabar pada orang tuanya? Apa karena ia merasa sangat bahagia hingga lupa dengan orang tua untuk sekedar memberikan kabar dirinya berada di mana? Memang sebenarnya Anjani sengaja tidak ingin orang tuanya tahu jika dirinya pergi ke gunung.
karena semua itu bukan atas rencananya. Namun karena tidak ingin mengecewakan Dito juga teman-temannya yang sudah menyiapkan surprise untuk dirinya. Juga Anjani berpikir mereka tidak akan lama berada di puncak. Esoknya juga sudah akan balik lagi ke rumah. Namun semua itu kini menjadi sesalan yang sangat besar. Sebenarnya aku tidak setuju Anjani dekat dengan pemuda itu. Kerjaannya tidak jelas, hanya menghabiskan waktu untuk turun naik gunung. Gak ada kerjaan, tidak berguna sama sekali. Kembali ayahnya mengungkapkan perasaan juga emosi yang terpendam selama ini. Bagaimanapun juga dia tetap anak kita ya. Kita harus terus mencari dan menerima bagaimanapun keadaannya sekarang, kata ibunya pelan. Sudah 1 minggu pencarian, tidak ada tanda-tanda kemana perginya Anjani. Bahkan teman dekatnya sudah tidak peduli lagi padanya sekarang. Anjani terkesiap. Mungkinkah itu Dito yang dimaksud oleh ayahnya? Tapi tidak mungkin Dito tidak peduli pada Anjani. Biarlah mereka tidak peduli, kita harus tetap semangat mencari anak kita. Bagaimanapun caranya, bila perlu, ibu jual semua perhiasan untuk membayar orang mencari anak kita. Ibu merasa anak kita masih hidup, ibu yakin ya, ucap ibunya yang membuat Anjani lemah dan menangis terseduh. Ibu, aku di sini, Bu. Aku baik-baik saja. Maafkan Anjani, Bu, ucap Anjani sambil memeluk ibunya. Wanita itu tampak bereaksi dengan pelukan Anjani. Namun ia tidak melihat siapapun juga apapun. Astagfirullah, ucapnya lirih, seakan tersadar jika dirinya sedang berhalusinasi. Ibu, ini Anjani, Bu. Ibu, Anjani kangen sama ibu, isak Anjani dengan pilu. Namun ibunya tidak melihat keberadaan dirinya. Ayah capek, Bu. Ayah lelah. Ayah ingin istirahat sebentar. Ruti masih di gunung. Ia masih mencari dan meminta bantuan tim SAR untuk terus mencari. Ayah tidak tahu bisa apa tidak, ucap lelaki itu yang terlihat sangat letih. Ibunya mengangguk dan mengikuti langkah suaminya ke kamar. Ruti adalah adiknya Anjani satu-satunya. Anjani dan Ruti sangat dekat sebelum Ruti memutuskan untuk kuliah di kota berbeda yang cukup jauh. Mereka jadi jarang komunikasi karena memiliki kesibukan masing-masing. Namun kali ini Ruti pasti izin cuti kuliah karena mencari keberadaan Anjani sang kakak. Anjani merasa sangat sedih saat ini. Namun juga masih merasa penasaran dengan Dito. Sedang apa ia saat ini? Sebelum melihat keadaan Ruti yang masih berada di gunung, Anjani ingin melihat Dito. Di mana lelaki itu sekarang? Damar, Damar, panggil Anjani dengan pelan. Aku di sini. Tiba-tiba Damar sudah berdiri di sampingnya. Aku ingin menemui Dito, ucap Damar. Kok kamu tahu? Damar tersenyum. Apa kamu yakin ingin menemui Dito sekarang? Tanya Damar. Emang kenapa? Lebih cepat lebih baik. Kuharap Dito adalah lelaki yang bisa ku perjuangkan dan bisa membuktikan pada ayahku jika dia adalah lelaki baik dan bertanggung jawab padaku. Damar tersenyum dan mengangguk. Seperti sebelumnya, Anjani dan Damar saling pegang tangan dan Anjani memejamkan matanya. Tiba-tiba Anjani mendengar suara dari banyak orang. Segera ia buka matanya dan menatap sekeliling. Tempat umum namun tidak terasa asing. Setelah mencari-cari sesuatu untuk dijadikan petunjuk, Anjani sadar ia berada di sebuah rumah sakit. Apakah Damar salah kirim dirinya? Kenapa tidak ke gunung atau ke rumah Dito, malah ke rumah sakit? Ada apa di rumah sakit? Apakah telah terjadi sesuatu pada Dito? Saat ia sedang celingukan, tiba-tiba matanya melihat seorang gadis yang berjalan sambil menenteng keranjang buah. Gadis itu adalah teman Mira. Iya, Anjani pernah melihat gadis itu bersama Mira, yang jika tidak salah namanya Susi. Anjani mengikuti langkah gadis itu menuju ke sebuah kamar rawat inap. Pintu terbuka. Anjani terperangah. Tampak Dito sedang memeluk Mira di atas bed rumah sakit. Sorry, aku ganggu nih, seru Susi yang seperti sudah bisa melihat pemandangan seperti itu. Gak apa-apa sih, apaan tuh? Dito yang jawab tanpa ekspresi kesedihan sedikit pun. Buah pesanan Tuan Putri.
Jawab Susi sambil meletakkan keranjang di atas meja kecil sampai ranjang. Tampak Mira terlihat sumringah dengan kepala dililit perban dan tangannya digift. Mira, kenapa? Bukannya dia yang dorong aku. Lalu kenapa dia seperti itu? Batin Anjani. Tiba-tiba ponsel Dito berdering. Sorry, aku angkat telepon dulu ya, sebentar. Ujar Dito sambil melangkah keluar dari ruangan. Setelah Dito keluar, kedua gadis itu tertawa geli. Bisa aja sih lu, ledek Susi. Set, jangan berisik, jawab Mira. Betah banget lo pura-pura sakit, ledek Susi. Gimana lagi untuk mencari perhatian Dito yang sangat sulit. Terpaksa deh aku begini, daripada dia fokus ke si Anjani yang sudah jadi bangkai. Lebih baik di sini sama aku sayang-sayangan. Pinter akal lo, ledek Susi. Gue gitu loh, tidak bisa dengan cara baik. Is okay, cara apapun gue lakuin demi bisa deket dengan Dito. Tapi lo yakin kalau si Anjani itu sudah mati? Tanya Susi. Pasti dong, karena gue tahu tempat itu adalah lembah yang curam juga dalam. Juga terkenal angker, ada penunggunya. Pokoknya, aku bisa taruhan jika mayat si Anjani tidak akan bisa ditemukan. Biarkan saja orang tuanya membayar semua orang untuk mencari anaknya. Tidak akan pernah ketemu sampai habis harta mereka. Miskin dong ntar. Keduanya tertawa gelak. Nanti gue sumbang untuk membantu mereka, ujar Mira. Mentang-mentang bokap lo kaya. Iyalah, bila perlu Dito gue beli. Keduanya tertawa kecil. Gimana sikap Dito sekarang? Mira tersenyum. Sepertinya dia mulai ragu pada Anjani, karena aku bilang Anjani yang dorong aku ke jurang karena cemburu. Sepertinya Dito percaya. Buktinya sekarang ada di sini bersamaku, bukan bersama mereka di gunung untuk mencari Anjani. Keduanya kembali tertawa geli. Anjani menarik nafas dalam. Tiba-tiba Damar sudah berdiri di sebelahnya. Anjani sempat merasa terkejut. Kamu ngapain di sini? Tanya Anjani. Kau mau kuapakan wanita itu? Tanya Damar menatap dingin pada kedua gadis di hadapannya. Maksudmu? Anjani berkerut dahi. Aku akan patahkan lehernya bila kau mau, tegasnya. Anjani tersentak. Jangan, kamu tidak perlu melakukan itu. Biarkan saja, aku tidak ingin menjadi jahat seperti mereka. Damar menatap Anjani yang sedang menatap kedua gadis di hadapannya. Damar tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku pergi, ucap Damar. Anjani mengangguk. Ia ingin melihat Dito yang sedang bicara di ponsel dengan seseorang. Ia ingin melihat jika Dito masih peduli terhadapnya. Namun saat mendengar Dito bicara, Anjani merasa begitu hancur. Rupanya yang menelpon Dito adalah Rudy, adiknya. Dan Dito mengatakan jika dia sedang sibuk tidak bisa datang ke gunung. Dito segera kembali ke kamar tempat Mira dirawat. Anjani berdiri mematung. Jadi ini Dito yang sangat ia cintai, sangat ia percaya sebagai seorang kekasih. Apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan? Rupanya sebelum pergi Mira sudah menyusun rencana sangat matang. Ia akan menjelakai Anjani di gunung. Dan surprise itu pun adalah usul dari Mira yang tidak bisa ditolak oleh Dito. Sebenarnya yang dicintai oleh Dito itu Anjani atau Mira. Dito hanya tertarik pada Anjani karena cantik, baik juga lembut. Tapi Mira adalah gadis ideal, cantik juga kaya. Anjani baru tahu jika ternyata Dito tidak tulus padanya. Anjani menangis terseduh meratapi nasibnya kini yang seperti telah dilupakan begitu saja. Damar menatapnya, ingin meraih Anjani, namun tidak berani mengganggu gadis itu. Bawa aku ke gunung, aku harus menyuruh adikku untuk pulang, ujar Anjani. Damar mengangguk. Sekejap mata keduanya berada di gunung, tidak jauh dari tempat sekelompok orang sedang duduk serius. Tampak Rudy di antara mereka sedang bicara serius dengan seorang lelaki. Kakakmu masih hidup, tapi sekarang sedang berada di alam lain, ujar lelaki itu sambil terbejam. Anjani melongo, segera menghampiri lelaki itu. Hei, aku di sini, seru Anjani. Namun pria itu tetap memejamkan matanya. Aku bisa merasakan kehadirannya,
ucap pria itu. Rudi tambah sumringah, terlihat bahagia mendengar ucapan pria tersebut. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Sepertinya kakakmu dilindungi oleh sesosok makhluk yang memiliki kekuatan besar, kata pria itu sambil terpejam. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Katakan aku sangat merindukan dirinya, tanya Rudi tidak sabar. Dia baik-baik saja. Kurasa dia juga tahu jika kamu sangat merindukan dirinya, ujar pria itu yakin. Rudi menatap sekeliling. Anjani mengusap kepalanya. Rudi memegang kepalanya secara spontan. Celingukan seperti merasakan sesuatu. Kak Anjani, Kak, kamu di mana, Kak? Seru Rudi seperti dapat merasakan kehadiran Anjani. Ia bangkit dan melangkah mencari Anjani. Rudi, sadarlah, istighfar Rud, seru beberapa orang sambil mencoba menenangkan Rudi yang panik. Anjani menatap sedih. Inilah cinta sejati yang sesungguhnya ia miliki. Adik kandungnya sendiri yang sangat merasa kehilangan dirinya, sampai rela tidak kuliah dan menghabiskan waktu di gunung untuk terus mencari kakaknya meskipun sendirian. Anjani sangat terharu melihat kenyataan itu. Akhirnya atas bantuan Damar, Anjani bisa menemui Rudi dalam mimpi, mengatakan jika Rudi sebaiknya pulang, tidak usah mencari Anjani. Nanti jika sudah saatnya, Anjani akan pulang dengan sendirinya. Rudi terbangun dan menangis terseduh. Paginya ia memutuskan untuk pulang, meskipun ia harus merasakan kepedihan karena ibunya menyambutnya dan menanyakan tentang Anjani sang anak. Rudi terlihat murung. Ia sebenarnya ingin sekali marah pada Dito yang sudah mengajak kakaknya ke gunung tanpa izin sama orang tua. Namun Dito justru menyalahkan Anjani yang sudah mencelakai Mira. Tentang hilangnya Anjani, kata Dito, di gunung tidak boleh berhati jahat, karena gunung tidak akan membiarkan yang jahat akan baik-baik saja. Buktinya, sampai saat ini Anjani tidak ditemukan jasadnya. Itu karena penunggu gunung sangat marah padanya. Satu jotosan telak di wajah Dito. Rudi tidak terima jika sang kakak dituduh seperti itu. Aku akan buktikan jika Kak Anjani masih hidup dan dia tidak bersalah. Kau akan terima nanti balasannya, dan kau pasti akan menyesal, ucap Rudi sembari menunjuk tepat wajah Dito yang kini memerah. Dito menahan emosi. Rudi segera pergi. Setelah Rudi pergi, Dito dilanda rasa gama. Lalu pergi. Kemana sebenarnya Anjani? Mungkinkah benar-benar ditelan oleh penunggu gunung? Tidak ada yang melihat Anjani setelah malam kejadian itu. Dan Mira mengatakan jika dirinya didorong oleh Anjani. Lalu kemana perginya Anjani? Mengapa tidak ada seorang pun yang melihat? Sesuatu yang tidak masuk akal. Seandainya Anjani yang mendorong Mira, pasti Anjani masih di sana secepat apapun. Anjani berlari. Tidak mungkin bisa pergi dengan cepat, apalagi yang membawa headline adalah Mira. Juga Anjani baru pertama kali naik gunung. Siang aja ia sering tersandung karena tidak bisa menguasai medan dan tidak mengenal jalan. Terus, apa sebenarnya yang terjadi? Baru terbuka setelah sekian lama, Dito akhirnya diam-diam menyelidiki tentang Mira. Meskipun cantik dan kaya, tapi jika Mira sejati itu, entahlah. Dito akhirnya pergi ke gunung sendiri melakukan pendakian solo tanpa memberitahu siapapun. Ia pergi bahkan tanpa melakukan simaksi, juga tidak menemui petugas di base camp, alias mendaki melalui jalur ilegal yang dipercaya oleh beberapa orang digunakan untuk pelarian Anjani saat setelah mencelakai Mira. Dengan pikiran terus berperang, Dito melangkah tanpa tujuan, hanya ingin membuang rasa penasaran yang tiba-tiba hinggap dalam benak. Meskipun sering naik gunung, namun tidak pernah sekalipun Dito melalui jalur ilegal. Tentu saja jalur itu tidak ia kuasai dan tidak dapat ia prediksi, karena tidak ada jalur dalam peta resmi jalur pendakian. Akhirnya Dito hanya meraba dan menelusuri jalan setapak yang sesekali menemukan jalan buntu. Dito sengaja menghindari para pendaki yang bisa saja tiba-tiba berpapasan dengan dirinya. Namun, tiba-tiba kabut turun dengan cepat. Pandangan berubah jadi blur. Jarak pandang hanya 2 meter ke depan dan belakang. Benar-benar harus hati-hati, jika tidak bisa saja terperosok dan masuk ke jurang. Selain itu, gerimis juga turun. Cuaca menjadi mencekam. Sesekali angin bertiup kencang.
Dito merapatkan hoodie yang ia kenakan. Ia sengaja tidak membawa tenda, hanya ransel ukuran kecil saja. Segera ia kenakan headlamp untuk menerangi jalan yang kini mulai gelap. Gerimis menjadi hujan yang sangat deras, kini menusuk tulang sumsum. Sungguh penyesalan yang tidak ada artinya. Hanya angin menembus rasa penasaran seandainya saat seperti ini dialami oleh Anjani. Tidak bisa dibayangkan oleh akal sehatnya. Pasti Anjani sudah tumbang karena diserang hipotermia. Namun, tidak ada seorang pun yang menemukan Anjani di jalur tersebut. Meskipun tim SAR juga sudah mencari ke beberapa jalur terlarang, tidak terlewat jalur yang kini sedang Dito lewati. Deras hujan membuat mata terasa pedih. Jalan menjadi licin, air mengalir deras mengikuti lekuk ke jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Langkah Dito mulai terasa begitu berat, matanya berkunang-kunang. Ia limbung dan tersungkur dengan tubuh menggigil hebat. Tiba-tiba Dito mulai mengalami hipotermia, mengalami halusinasi brutal. Semua yang ia lihat seakan bergerak. Pepohonan menjadi tangan-tangan raksasa yang ingin meraihnya dan meremas tubuhnya. Dito gelagapan, mencoba bangkit namun kepala menjadi sangat berat. Ia berharap agar segera pingsan, namun itu tidak juga terjadi. Bahkan dapat melihat kehadiran sosok dengan mata menyala merah. Dito tidak lagi dapat bersuara, tenggorokan terasa dicekik, nafas berat dan sesak. Dito hanya tidak sadarkan diri di tempat yang tidak akan ada siapapun ke sana. Siapa sosok mata merah yang dilihat oleh Dito? Apakah itu wujud lain Damar? Mengapa tidak menolong atau mencelakakan dirinya? Damar belajar dari sikap Anjani. Dia tidak ingin mengusik Dito dan ia membiarkan Dito dengan takdirnya kini. 3 orang pendaki tampak bergerak turun dari puncak. Ketiganya menggunakan headlamp di kepalanya. Menyorot ke sana kemari, hujan terus mengguyur dengan deras. Suara mereka tidak terdengar, meskipun berteriak tapi hilang begitu saja. Jika yang paling depan berhenti, yang belakang otomatis akan menabrak karena jalan menurun juga licin. Jadi langkah akan sangat susah untuk berhenti mendadak. Yang ada akan meluncur ke bawah jika tidak segera meraih pegangan apa saja. 3 pendaki tersebut meskipun masing-masing mengenakan jas hujan, namun tetap saja merasa kedinginan yang sangat. Mereka berencana akan berhenti di pos selanjutnya karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan dalam kondisi cuaca buruk. Takutnya ada pohon tumbang atau longsor. Tapi ketika akan mencapai pos yang paling depan, tidak sengaja menyorotkan headlamp ke arah pohon besar yang berada tidak jauh dari pos tersebut. Ia melihat ada bola mata merah menyala di antara dedaunan yang basah. Meskipun sudah merasa sangat lelah dan letih, langkahnya semakin kencang. Di belakang temannya merasa heran karena temannya yang paling depan memberikan isyarat untuk terus jalan melewati pos tersebut. Men, itu pos, kenapa dilewati? Seru temannya yang ada di belakang, sambil menarik jas hujan yang dikenakan oleh temannya. Lo gak lihat yang di atas pohon, ha? Ujarnya sambil melirik ke arah pohon besar yang belum seberapa jauh mereka lewati. Temannya segera menoleh dan langsung mendorong tubuh temannya. Cepat, cabut men, serunya panik. Mereka berjalan setengah berlari, turun meluncur karena panik tidak lagi memperhatikan jalur. Akhirnya mereka masuk ke jalur ilegal yang tidak pernah dilalui oleh pendaki. Ini kita kemana men? Kenapa jalannya jadi semak belukar? Bukannya saat naik tidak ada semak ya? Seru yang paling depan. Mereka berhenti. Iya juga ya, kita salah jalur men. Gimana ini? Tenang, jangan panik. Kita jalan pelan-pelan, siapa tahu nanti ketemu jalur yang benar. Sepertinya kita sudah jauh masuk jalur yang salah ini. Terus bagaimana sekarang? Dan tiba-tiba terdengar suara auman yang sangat kencang. Salah satu dari 3 orang tersebut terkencing di celana saking kaget juga takutnya. Lanjut men, ayo cepat, cabut. Seru yang paling belakang. Akhirnya mau tidak mau mereka tetap melewati jalur yang mereka sadari adalah jalur yang salah. Terus dan terus berjalan hingga akhirnya yang paling depan jatuh tersungkur karena tersandung sesuatu yang menurutnya terasa aneh. Bro, kenapa lo? Pelan-pelan,
Wah, ada mayat!" Seru yang kedua. Yang pertama yang terjatuh segera bangkit dengan susah payah. Yang ketiga mencoba menyorotkan headline yang sudah mulai redup ke arah sosok yang tergeletak di jalur. "Orang, men, siapa ya? Berarti ini emang jalur. Buktinya ada pendaki lewat sini. Sepertinya masih nafas, men, tapi sudah lemah. Gimana ini? Tolong atau tinggalin. Gimana ya? Salah satu turun deh, cari bantuan. Ogah gue sendirian, nggak berani, men. Takut kesasar. Terus bagaimana ini?" "Ya sudah, kita turun cari bantuan. Kita bilang ke orang di base camp jika ada pendaki yang trouble." "Ya sudah, yuk." Mereka serempak meninggalkan sosok yang tergeletak di jalur yang adalah Dito. Langkah mereka setengah berlari dengan sisa tenaga juga ketakutan yang luar biasa. Mereka seakan mendapatkan kekuatan besar untuk menuruni jalan terjal tersebut. Rupanya jalur yang mereka lalui benar-benar lain jalur pendakian. Buktinya sampai bawah mereka tidak menemukan base camp, tapi kebun warga. Sampai bawah hari sudah gelap gulita. Hujan sudah berhenti, tapi malam segera tiba. Karena mereka naik gunung menggunakan jalur resmi. Akhirnya mereka naik ojek menuju base camp untuk memberitahu orang base camp jika ada pendaki yang tersesat dan dalam kondisi sekarat di jalur ilegal. Mereka menceritakan semuanya kenapa mereka sampai nyasar melewati jalur ilegal. Pihak base camp saling pandang. Meskipun mereka tidak bertanggung jawab pada apa yang terjadi pada pendaki yang melewati jalur ilegal, namun rasa kemanusiaan mereka harus menolong orang tersebut. Beberapa orang segera naik untuk memeriksa orang yang dimaksud. 3 pendaki itu pun beristirahat di base camp. Tidak ikut naik karena sudah terlalu letih. Mereka berencana pulang besok pagi dan juga merasa penasaran dengan siapa orang yang tersesat di jalur ilegal tersebut. Malam merambat dengan merayap. Para petugas base camp dibantu oleh warga segera menelusuri jalur ilegal tersebut. Naik dan terus naik sampai akhirnya ketemu dengan sosok yang dimaksud oleh 3 pendaki tadi. Segera mereka mengevakuasi korban dan membawanya turun. Beberapa jam kemudian, setelah melewati segala rintangan dan sukarnya jalan yang mereka lalui, akhirnya mereka sampai di rumah warga, lalu membawa ke puskesmas terdekat. Malam semakin larut, dan Dito yang sudah sangat lemah akhirnya malam itu juga segera dilarikan ke RS di kota. Karena pihak puskesmas ada yang mengenali Dito ketika membawa Mira ke puskesmas tersebut. Dito segera dibawa menggunakan ambulan. Namun di perjalanan, Dito dinyatakan telah meninggal dunia karena mengalami hipotermia. Akhirnya, setelah dibawa ke rumah sakit dan pihak keluarga diberitahu, Dito segera dibawa ke rumah duka. Sedangkan Mira yang sangat marah karena ponsel Dito tidak bisa dihubungi, akhirnya dihubungi oleh orang tua Dito. Mira yang semula marah dan kesal karena Dito tidak merespon dirinya, terdiam 1000 bahasa saat orang tua Dito mengatakan jika Dito sudah meninggal dunia. Dito segera dimakamkan siang harinya. Disitulah Mira merasa jika semuanya sia-sia. Ternyata Dito masih mencintai Anjani. Dengan bukti ia pergi ke gunung untuk mencari Anjani seorang diri. Rudi juga hadir di pemakaman Dito. Semua berjalan lancar. Beberapa teman pendaki juga tampak hadir di antara para pelayat. Melihat sikap Mira yang sedihnya berlebihan membuat Rudi merasa penasaran sekaligus curiga. Ia mendekati Mira bahkan mengikuti gadis itu. Berbaur di rumah duka seperti keluarga. Mira dan Susi yang coba nenangin Mira yang sangat berduka juga merasa kecewa. Ternyata Dito tidak aktif karena pergi ke gunung secara diam-diam, bahkan tanpa sepengetahuan siapapun. Untung saja ada pendaki nyasar yang melewati jalur tersebut. Jika tidak, apalah jadinya. Gua gak nyangka ini semua akan terjadi. Gua pikir gua berhasil menyingkirkan Anjani dari hati Dito. Ternyata sama sekali tidak. Isak Mira sembari sibuk nyusut air mata juga ingus dengan tisu yang ada di pangkuannya. Mira tidak lagi bisa menahan emosi jiwa yang bergejolak saat itu. Apa kurangnya gue? Apa sih? Ngapain coba masih nyariin isi Anjani segala? Dia sudah mati. Hush, jaga omonganmu, Mir. Lo sadar bisa saja ada yang mendengar. Tegur Susi sambil menatap sekeliling.
Gue gak peduli. Gue mau mati. Gue kecewa sama Dito. Susi terdiam. Ia tahu sahabatnya sangat shock mengetahui kepergian Dito. Apalagi saat Dito ditemukan di jalur pendakian. Udah pasti Dito akan mencari Anjani. Apalagi kalau bukan penasaran dan masih cinta. Percuma Anjani ia singkirkan jika Dito juga kemudian meninggal. Sia-sia semuanya. Rudy terus mengikuti Mira. Bahkan pura-pura bersimpati ketika Mira tampak limbung. Ia segera membantu Mira dan memapahnya. Mira tidak tahu, juga tidak mengenal Rudy. Mira hanya mengira jika Rudy adalah teman Dito yang datang untuk berbelasungkawa. Mira tidak menolak saat Rudy membantunya. Terlihat begitu tulus dan penuh perhatian. Juga tidak ada yang memperhatikan mereka, semua sibuk dan tenggelam dalam kedukaan. Sampai kemudian Rudy menawarkan diri untuk mengantarkan Mira pulang. Di jalan Mira terus menangis antara sedih juga kecewa. Rudy terus mengorek dengan dalih nenangin. Sementara Susi yang masih di rumah Dito karena ada beberapa teman Dito yang datang dari luar kota. Karena keluarga Dito tidak bisa nyambut mereka, Susi membantu sebagai tuan rumah. Kebetulan mereka juga kenal Suci juga Mira. Dalam percakapan yang tidak langsung, Rudy bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Mira mengenal Anjani? Bukannya Anjani adalah kekasih Kak Dito? Tanya Rudy. Mira menatap wajah Rudy. Kamu tahu dari mana? Tanya Mira dengan curiga. Rudy tertawa geli. Ya tahulah Kak, Anjani kan hilang di gunung. Beritanya sudah menyebar ke semua pendaki. Kebetulan saya juga pendaki Kak. Oh gitu. Kirain kamu kenal Anjani, ujar Mira. Enggak kok, enggak penting juga, orangnya juga enggak ada lagi. Mira tersenyum. Itu balasan buat pelakor. Rudy tercengang. Pelakor? Siapa yang pelakor? Tanya Rudy bertanya sambil tersenyum agar tidak dicurigai sedang mencari informasi. Dito itu pacarku. Tapi sejak ada Anjani, Dito jadi tidak peduli padaku. Rudy menarik nafas dalam. Gedeg juga hatinya saat kakaknya dikatakan pelakor. Ingin sekali menampar pipi Mira, namun itu tidak mungkin ia lakukan di dalam masa berkabung. Bagaimanapun Dito pernah dekat dengan Anjani sang kakak. Dan saat ini, ia ingin mencari informasi tentang hilangnya Anjani. Menurut Kak Mira, Anjani kemana? Mira terdiam sesaat dengan tatapan kosong. Mira mengatakan di luar kesadaran. Dia ku dorong ke jurang. Mendengar itu tangan Rudy mengepal kuat. Mengapa kakak lakukan itu? Memang dia jahat ya? Tanya Rudy sambil menahan amarahnya. Aku menyingkirkan dia supaya Dito kembali padaku. Aku pura-pura terjatuh ke jurang dan ku buat sandiwara. Seakan Anjani yang telah mencelakaiku. Kukira Dito percaya, namun nyatanya dia malah ditemukan meninggal dunia di gunung. Apalagi coba kalau bukan untuk mencari Anjani. Dan kamu tahu, semua pengorbananku sia-sia. Tutur Mira sembari berurai air mata. Rudy menarik nafas panjang. Iya, dan sayang sekali, semua ucapan kamu sudah kurekam untuk kujadikan bukti bahwa dirimulah yang sudah mencelakai Anjani. Ucap Rudy dengan pelan. Mira tampak kaget, menatap Rudy dengan lurus. Kamu mau apa? Dan kamu siapa? Apakah kamu seorang polisi? Dan asal kamu tahu, aku tidak peduli lagi. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Kata Mira yang membuat Rudy tercengang. Segitu cintanyakah Mira pada Dito hingga tega mencelakai Anjani dan sekarang putus asa karena patah hati. Rudy menghentikan mobilnya dan menatap Mira lurus. Semua pasti akan ada balasannya. Perbuatan baik dan buruk manusia pasti ada yang menyaksikannya. Tanpa setahu kita, hukum alam akan berlaku. Kata Rudy dengan dingin. Mira tersenyum sinis lalu segera turun dari mobil Rudy. Tanpa berkata apapun segera melangkah pergi. Rudy menarik nafas dalam. Ia harus kembali ke gunung. Ia akan mencari kakaknya Anjani meskipun harus turun ke jurang sendirian. Tidak akan berhenti sampai jasad kakaknya ditemukan. Rudy segera pulang. Ibunya tampak duduk sendiri menatap kosong.
Perlahan Rudy mendekati dan memeluknya dari belakang. Ibunya tersentak dan segera menatap ke arah Rudy. "Kamu dari mana saja? Bagaimana keadaan kakakmu? Apakah sudah ketemu?" Rudy tersenyum mendengar pertanyaan yang selalu diulang. "Kakak pasti akan pulang, Bu," ucapnya dengan datar. Saat Rudy memutuskan untuk kembali ke gunung, Mira ditemukan meninggal dunia dengan melakukan bundir dengan meminum cairan pembersih lantai. Semua sangat shock mendapat berita tersebut. Saat suasana tegang mencekam, Rudy sudah berada di gunung, tepat di atas tebing curam yang diduga tempat kakak didorong dan terjatuh ke lembah curam. Rudy menatap penuh rasa sedih. Tekadnya sudah bulat, tidak akan kembali ke rumah jika belum menemukan sang kakak dengan kondisi apapun juga. Saat ia bersiap akan turun ke jurang tersebut, tiba-tiba seseorang pemuda yang tidak tahu dari mana datangnya menepuk pundak Rudy. Tentu saja Rudy tersentak dan segera menoleh. Pemuda itu tersenyum. Rudy yang tidak memperhatikan sekeliling dan tiba-tiba pemuda itu datang. Ia hanya mengira jika pemuda itu adalah salah seorang pendaki gunung. "Ngapain di sini?" tanya pemuda itu pelan tapi tegas. Rudy terdiam sesaat dan menatap wajah pemuda itu yang ia akui sangat tampan. Tidak ada, aku hanya melihat-lihat," jawab Rudy asal. Ia tidak mau terus terang tentang Anjani kakaknya. "Itu jurang yang sangat dalam, tidak ada apa-apa di sana," katanya pelan. Rudy garuk-garuk kepalanya. "Kecuali kamu sedang mencari sesuatu di sana," kata pemuda itu menyelidik. Rudy berpikir sesaat, apakah ia harus terus terang sedang mencari kakaknya yang hilang. Tapi siapa adanya pemuda itu? Dan apa urusannya dengan dirinya? Emangnya dia akan peduli? Tidak ada," jawab Rudy cepat juga dongkol karena pemuda itu tidak segera pergi dari tempat itu. "Baiklah, aku permisi," pamitnya. Rudy merasa lega. Namun tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Rudy terdiam terpaku bisu menatap tidak percaya dengan cuaca yang semula cerah sempurna. Tiba-tiba turun hujan dengan derasnya. Namun itu adalah kesempatan dirinya untuk segera turun, karena tidak akan ada pendaki yang mempergoki dirinya lagi. Setelah mengikat simpul tali pada sebuah batang pohon yang cukup kokoh, Rudy segera turun perlahan ke arah jurang tersebut. Tidak peduli dengan guyuran hujan yang begitu deras, Rudy harus turun meskipun ia tidak akan pernah bisa naik lagi. Karena licin dan tidak ada tempat untuk berpijak, Rudy tergelincir dan tubuhnya meluncur deras menuju dasar jurang. Rudy sudah tidak peduli lagi saat tubuhnya melayang jatuh sesaat sebelum ia kehilangan kesadarannya. Seseorang menangkap jaketnya dan menariknya ke sebuah tempat yang menyerupai goa. Rudy sudah benar-benar kehilangan kesadarannya saat seorang gadis cantik menatap wajahnya dengan tatapan sedih juga rindu. Gadis itu memeluknya erat hingga Rudy tidak mengalami hipotermia dan merasa nyaman seakan berada dalam pelukan ibunya. Seorang pemuda berdiri di mulut goa, menatap prihatin pada Rudy yang sedang dipeluk oleh Anjani. "Terima kasih Damar, kamu sudah menyelamatkan adikku," ucap Anjani dengan tulus. Damar hanya mengangguk lalu pergi. Anjani memeluk tubuh Rudy sepanjang malam. Hingga esoknya Rudy tersadar dan menatap sekeliling. Ia mengingat kembali kejadian sebelumnya dan tersentak kaget saat menyadari dirinya sedang berada di dalam goa. Siapa yang menolongnya? Apakah dirinya sudah mati? Namun ia masih melihat matahari meskipun di dalam goa. Tapi goa itu tidak terlalu dalam, hanya berbentuk cerukan tanah seperti bekas sebongkah batu. Rudy segera bangkit dan melihat ujung tali di mulut goa. Tali itu adalah tali yang ia pakai untuk turun ke tempat itu. Menatap sekeliling, tidak menemukan apapun di sana. Tidak ada jasad kakaknya, hanya semak belukar yang menutupi bebatuan runcing. Rudy tidak putus asa. Sejauh ia bisa melihat dan memperhatikan, semoga saja akan ada petunjuk tentang kakaknya. Namun nihil, tidak ada apapun yang bisa jadi petunjuk. Rudy duduk lemas, air matanya mengalir di pipi. "Pulanglah, jangan cari aku, nanti aku pulang." Tiba-tiba Rudy mendengar suara bisikan di telinganya.
Rudi tergagap menatap sekeliling dan hanya suara angin yang ia dengar. Lama terdiam. Rudi putuskan untuk naik ke permukaan. Tiba-tiba ada beberapa orang sudah menunggunya di atas yang membantunya untuk naik. Sampai atas, Rudi segera dibawa ke base camp karena mereka tahu siapa Rudi yang adalah adik kandungan Anjani. Saat ditanya ada apa di bawah sana, Rudi mengatakan jika di bawah sana ada sebuah goa yang tidak begitu besar. Ia berada di sana tanpa bisa dipercaya, seakan ada yang sengaja meletakkan dirinya di sana. Petugas basecamp mengatakan jika tempat itu adalah salah satu tempat paling angker di gunung tersebut. Namun Rudi mengatakan tidak ada apa-apa di sana. Lalu kemudian ia mengingat seseorang pemuda yang naik gunung sendirian. Rudi bertanya pada petugas basecamp, dan petugas basecamp tidak ada pemuda yang naik gunung sendirian selain dirinya. Rudi mengatakan ciri-cirinya dan tidak ada yang mengetahui siapa pemuda itu. Akhirnya Rudi diam dan menyimpan sisa ingatan tentang wajah pemuda itu. Jika suatu hari mereka bertemu, pasti Rudi tidak akan lupa. Anjani duduk sendiri di atas batu di pinggir air terjun. Jika dulu tempat itu serasa sangat mengerikan, namun sekarang tidak lagi. Seorang wanita tua yang ia panggil nenek perlahan berjalan ringan seakan tidak menampak pada permukaan bebatuan, mendekat ke arah Anjani. Kali ini Anjani juga tidak terkejut melihat segala keanehan yang dilakukan oleh si nenek. Semua itu menjadi sangat biasa baginya. Juga perubahan wujud Damar yang menjadi sosok besar menyeramkan. Kini Anjani tidak lagi merasa ketakutan. Ia sudah terbiasa dengan penampilan Damar yang demikian. "Cucuku Anjani, apa gerangan yang sedang kau pikirkan?" tanya si nenek sambil berdiri di sebelah Anjani. "Tidak ada, Nek," jawab Anjani dengan pelan. "Kamu pikir nenek tidak tahu ya?" "Kalau nenek tahu, kenapa nanya?" ujar Anjani sembari cemberut. "Kamu pasti lagi mikirin Damar kan?" goda si nenek sambil melirik kepada Anjani yang terkejut. "Boleh saya tahu siapa Damar itu sebenarnya, Nek? Dan apakah dia beneran cucu nenek?" "Tuh kan, betul. Lagi mikirin Damar." godanya semakin menjadi. Anjani menarik nafas dalam. "Baiklah, aku akan ceritakan siapa Damar sebenarnya. Ia adalah anak kutukan seorang raja. Ia terlahir dari seorang selir yang selingkuh dengan seorang pengawal kerajaan. Karena pengawal kerajaan itu sangat tampan rupawan, mungkin Damar mewarisi ketampanan wajah dari ayah biologisnya." Anjani diam saja, mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Saat lahir dan mengetahui jika bayinya tidak mirip dengan dirinya yang jelek tapi punya kekuatan dan kesaktian, sang raja sangat murka sekali. Ia menghukum sang selir untuk mengakui. Namun selir itu tidak pernah mengatakan siapa ayah dari anaknya. Selir itu pun dikutuk menjadi bongkahan batu untuk menggambarkan hatinya yang seperti batu. Dan bayi merah itu juga dibuang dari atas tebing air terjun ini. Namun aku tidak membiarkan bayi itu celaka karena tidak berdosa, karena perbuatan orang tuanya sehingga ia harus ikut sengsara. Hanya karena sang raja kecewa dengan selirnya. Tutur si nenek panjang kali lebar. Anjani tetap diam, seakan bisa melihat kejadian itu saat ini. Sering berjalannya waktu, bayi itu tumbuh menjadi besar, dan ia mendengar suara ibunya yang ternyata sudah menjadi batu. Bayi yang kuberi nama Damar itu yang artinya adalah lampu atau penerangan. Ia pun bertapa dan memohon pada para dewa untuk selalu menjaga ibunya. Akhirnya karena mereka kasihan pada Damar yang tidak berdosa, para dewa mengabulkan permintaan Damar untuk bisa selalu menjaga ibunya yang berupa gundukan batu. Karena itu, ia bisa berubah wujud menjadi raksasa agar bisa memeluk ibunya dan menjaganya dari panas matahari dan hujan. Ia akan memeluk gundukan batu tersebut sehingga ibunya terlindungi.
hingga tumbuhan sekitar tumbuh menjadi hutan dan tempat yang ia duduk menjadi lembah curam yang dalam. Anjani terdiam. Jika benar begitu ceritanya, berapa umur Damar sekarang? Jika dahulu puncak gunung adalah kerajaan, lalu kemana kerajaan itu sekarang? Nenek menatap Anjani yang kebingungan. Tidak perlu kamu pikirkan apa yang tidak masuk di logikamu. Karena sampai sekarang, nenek masih sering pergi ke kerajaan tersebut untuk bertemu dengan teman dan kerabat nenek di sana. Hanya Damar yang tidak bisa masuk bahkan melihat kerajaan itu. Karena Damar sudah dibuang bersama ibunya. Anjani mengangguk. Jadi itulah alasan kenapa Damar sering berubah wujud. Ternyata untuk melindungi ibunya, yang kini menjadi punggungan seiring terjadinya bebatuan lain di sekitar wujud ibunya tersebut. Ternyata Damar sangat menyayangi ibunya. Sungguh seorang anak yang sangat berbakti bahkan meskipun wujud ibunya sudah menjadi batu. Tersentuh oleh cerita kehidupan Damar, juga kebaikan Damar dalam membantu juga menyelamatkan dirinya, Anjani putuskan untuk bersama Damar selamanya. Tidak Anjani, tempatmu bukan di sini. Kamu harus pulang sesuai dengan janjimu pada orang tuamu, ucap Damar saat Anjani mengatakan keinginannya. Kenapa Damar? Bukankah kamu mau aku menjadi istrimu? Tanya Anjani merasa heran. Aku mau kamu tulus menerima aku apa adanya, bukan atas dasar kasihan. Anjani terdiam. Benarkah ia merasa kasihan? Ini sudah saatnya kamu untuk pulang, sebelum kamu akan tidak terlihat selamanya oleh manusia, kata Damar. Anjani terkejut. Baiklah kalau begitu Damar, antarkan aku pulang ke rumahku. Tapi jangan dulu kau kembalikan aku pada dunia. Biarkan aku bisa melihat mereka, tapi mereka tidak bisa melihatku, ucap Anjani. Damar mengangguk dan seperti sebelumnya tangan mereka berjabat lalu mata terpejam. Anjani sudah berada di dalam kamarnya. Damar memberikan mantra pada Anjani. Jika Anjani membaca mantra itu 3 kali maka ia akan kembali ke dunianya semula. Anjani mengangguk dan Damar segera pamit. Sebelum Damar menghilang dari pandangan, Anjani memanggilnya. Damar menoleh dan menatap wajah Anjani yang sendu. Terima kasih Damar. Damar tidak menjawab, hanya mengangguk dan menghilang. Anjani terdiam sendiri dan merasakan kesunyian. Ia tidak dulu membaca mantra dari Damar, sekedar ingin tahu dulu keadaan rumahnya. 1 bulan sejenak kepergian Anjani dari dunia, semua terlihat baik-baik saja. Ibunya sedikit kurusan, namun sudah terlihat ikhlas dengan takdir. Rudi sudah kembali kuliah, ayahnya sibuk bekerja. Sesekali mencari informasi tentang Anjani yang hilang tanpa jejak. Anjani berpikir jika ia kembali, suasana yang sudah tenang pasti akan kembali heboh karena kehadirannya. Lagi pula, Mira sudah meninggal, juga Dito. Jadi untuk apa sebenarnya ia kembali? Semua harus kembali dari awal lagi. Anjani diam dalam kamar beberapa waktu. Semua teman dan sahabat sudah tidak ada lagi yang membahas dirinya. Anjani merasa kesepian. Meskipun bisa memeluk ibunya saat tidur, namun hati Anjani merasa sangat hampa. Duduk di atas atap jika malam hari, menatap wajah bulan yang selalu berganti. Ada ruang kosong yang semakin melebar, merayap pada kesunyian seperti malam. Damar, andaikan saja kamu ada di sini saat ini, pasti aku tidak merasa sunyi seperti ini, batinnya dalam hati. Tiba-tiba awan hitam menutupi wajah rembulan yang tidak utuh, seiring dengan terpejamnya mata Anjani. Sebuah tangan meraih tubuhnya perlahan dan diletakkan di dadanya seperti menggendong bayi. Awan hitam yang menutupi rembulan itu ternyata wujud Damar yang datang untuk menjemputnya. Anjani terlelap dalam dekapan hangat. Damar duduk bersandar pada batu yang seakan memeluknya. Di pangkuannya Anjani terlelap dalam mimpi bersama Damar. Ia melangsungkan pernikahan. Damar tersenyum melihat mimpi Anjani. Bersamaku di sini selamanya, ucap Damar sambil merapatkan pelukannya. Anjani tersenyum dalam tidurnya. Sejak saat itu, Anjani tidak lagi ingin kembali.
Lamanya ia tidak lagi terlihat, namun sering muncul dalam mimpi para pendaki untuk mengingatkan dirinya yang pernah ada di tempat itu. Dan itu akan menjadi cerita dari para pendaki yang ia datangi dalam mimpinya. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Misteri Hilangnya Anjani yang ditulis oleh Kak Umi Aslaja. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.